Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di Fatih channel pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Sebelum kita lanjutkan pada materi ini, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Agar kalian mampu memahami tentang pencerminan refleksi, coba kalian perhatikan bagaimana cara menggambar bayangan benda hasil pencerminan berikut ini. Diberikan sebuah gambar ya berupa segitiga. Ini cermin, ini ada segi 4, ini cerminnya ya. Untuk menggambar bayangan benda hasil pencerminan, kita cari bayangan dari titik-titik sudutnya, titik-titik ujungnya. Kalau ini ada 3, ini ada 4. Konsep dasar yang harus dipakai adalah bahwa jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan benda terhadap cermin. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Sehingga kalau titik sudut ini kita cari bayangannya, ya kita hitung jaraknya terhadap cermin ini satu satuan, maka bayangannya juga di sini satu satuan. Berikutnya titik sudut yang kedua berjarak 4 satuan, maka bayangannya juga berjarak 4 satuan. Titik sudut yang ketiga berjarak 2 satuan, maka bayangannya juga berjarak 2 satuan. Kemudian dari titik-titik hasil pencerminan tadi kita hubungkan, maka diperolehlah bayangan benda hasil pencerminan tersebut. Diperoleh di sini berupa segitiga warna biru ini. Itu ya konsepnya ya. Berikutnya yang segi 4. Sama, kita lihat dulu jarak benda terhadap cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangannya juga berjarak 6 satuan terhadap cermin. Titik sudut yang kedua juga berjarak sama. Yang ketiga, yang keempat juga berjarak sama terhadap cermin, maka bayangannya antara bayangan dan benda berjarak sama terhadap cermin. Dari keempat titik sudut tadi dihubungkan, maka akan diperoleh bayangan benda segi 4 ini yang berupa warna biru ini. Itu cara menentukan bayangan benda hasil refleksi atau pencerminan. Jadi konsep dasarnya jarak benda sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana cara menentukan pencerminan pada bidang koordinat. Diberikan tabel koordinat bayangan hasil pencerminan. Ada 7 macam pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Titik X, Y kalau kita cerminkan terhadap sumbu X diperoleh bayangan X, min Y. Jadi sumbu Y-nya yang berubah. Contoh soalnya 3,7 kalau kita cerminkan terhadap sumbu X bayangannya adalah 3, min 7, Y-nya yang berubah. Yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y, bayangan yang diperoleh adalah min X, Y, X-nya yang berubah. Misalnya ada titik min 1,5 kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y diperoleh bayangan 1,5. 1 dari mana? Asalnya kan min 1 sehingga hasilnya menjadi 1. Kemudian pencerminan yang ketiga adalah terhadap titik asal O. Bayangan yang diperoleh adalah min X, min Y. Contoh misalnya titik 2, min 4 kalau kita cerminan terhadap titik asal O, bayangan yang diperoleh adalah min 2, min 4 atau plus 4 karena minnya double. Mudah ya. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan yang diperoleh adalah Y, X, koordinatnya dibalik. Contoh, misalnya ada titik 0, min 9. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangan yang diperoleh adalah min 9, 0 dibalik. Yang kelima adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X.
bayangan yang diperoleh adalah min Y, min X. Misalnya ada titik 7, min 2. Kalau kita cerminkan terhadap Y garis Y sama dengan min X, diperoleh bayangannya dibalik terus dikalikan min 1 sehingga menghasilkan 2, min 7. Berikutnya yang keenam adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Diperoleh bayangan, perhatikan garis X ya, bayangannya adalah 2H min X, Y. Demikian juga yang terakhir pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Diperoleh bayangan X, 2H min Y. Nah, begitu. Untuk contoh pencerminan yang ke-6 dan ke-7, coba perhatikan di slide berikutnya ini. Bayangan titik 3, min 6 pada pencerminan terhadap garis X sama dengan 4 adalah, karena X sama dengan X-nya yang berubah, 2 kali 4 dikurangi X, min 6. Nah, menghasilkan bayangan koordinat titiknya adalah 5, min 6. Berikutnya bayangan titik 1,8 pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan 5 adalah 1,8, Y-nya yang berubah karena ini terhadap Y sama dengan 5. Satunya tetap, 2 kali H, 2 kali 5 dikurangi 8. Diperoleh titik bayangan 1,2. Begitu ya. Ingat-ingat ya konsepnya ya. Sebenarnya kalau kalian lupa tentang rumusnya, jadi sampean bisa melakukan sketsa kasar pada bidang koordinat, nanti mudah mengingatnya. Misalnya ada titik A, kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, tinggal dibayangkan, dilihat, oh ini jaraknya 2, ini 2, berarti di sini. Nah begitu ya, tetap hasilnya. Misalnya ada titik B, kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya kita geser ke sini, bisa kita bayangkan tanpa menghafalkan rumusnya, diperoleh bayangan 3,6. Ada titik Q, 7, min 5, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangannya ini jaraknya 3, ini juga berjarak 3, sehingga titik bayangannya adalah 1, min 5. Bisa juga begitu anak-anak ya. Jadi kalau lupa rumusnya, sampean buat bidang koordinat kasar, kemudian sampean sketsa, sampean bayangkan. Begitu ya. Demikian anak-anak ya, bisa difahami. Mudah-mudahan kalian paham dan ilmu kalian bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.